Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang alur algoritma ya. Nah, sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu ada variabel, konstanta, dan tipe data. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang IPK terlebih dahulu. Jadi, setelah melakukan pembelajaran ini, siswa diharap mampu memahami konsep dasar pemrograman mengenai variabel, dan kemudian mengetahui penggunaan variabel dalam bahasa pemrograman, memahami konsep tipe data dalam pemrograman, mengetahui berbagai jenis tipe data yang dikenal dalam pemrograman, dan yang terakhir mampu memahami penggunaan tipe data dalam pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu variabel. Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan variabel. Variabel itu apa sih, Bu? Jadi variabel itu adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan kita dapat memanggil kembali jika suatu saat dibutuhkan. Setiap variabel ini mempunyai nama masing-masing atau biasa disebut identifier dan juga memiliki nilai. Seperti contohnya di bawah ini saya sudah menyiapkan username, nama, harga, dan harga total. Nah, di sini yang menjadi variabel adalah username. Username, nama, harga total itu merupakan variabel. Sedangkan nilainya adalah Joni Alkawarismi 2500 dan 34.000 itu adalah nilainya. Jadi username, nama, harga, dan harga total merupakan identifiernya. Kemudian Joni dan yang lainnya itu adalah nilai. Nah, variabel itu mempunyai aturannya. Jadi dalam pembuatan variabel itu nama harus diawali dengan huruf. Ingat, nama selalu huruf. Diawali dengan huruf. Jadi tidak boleh angka. Tidak boleh angka 1, 2, 3 atau dengan karakter-karakter, itu tidak boleh. Jadi memang harus huruf. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Spasi bisa diganti dengan underscore atau garis bawah. Nah, di variabel itu variabel merupakan case sensitif. Case sensitif itu adalah di mana dia itu sangat sensitif. Jadi kalau ada tulisan yang salah, misal kalian kasih spasi seharusnya tidak, itu dia tidak akan terbaca seperti itu. Kemudian nama variabel tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus seperti tanda titik, plus, minus, bintang, garis miring, kurang, lebih, dan kurung buka, kurung tutup, dan lain-lain. Intinya di variabel itu hanya ada diawali dengan huruf dan tidak ada spasi, juga tidak ada karakter khusus. Kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci di bahasa pemrograman. Kenapa demikian? Karena nanti akan terjadi kerancuan. Seperti contohnya jika ada di situ ada char, kalian pakai variabelnya char, nah itu nanti programnya akan bingung membaca dan akhirnya dibaca debug gitu. Debug itu adalah kesalahan dalam program, seperti itu. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh penamaan variabel ya. Di sebelah kiri adalah di sebelah kiri adalah yang benar dan kanan adalah yang salah. Nah, kalau yang benar itu jadi awalnya harus huruf, maupun huruf besar boleh, huruf kecil boleh, tidak ada spasi. Kalau ada spasi seperti yang harga total itu harus dikasih garis bawah dan tidak ada karakter di situ. Kemudian yang salah itu nama siswa di situ kan dipisah. Nah, seharusnya dia dikasih underscore atau tidak usah dikasih spasi sekalian. Jadi seperti yang penulisan di bagian penulisan yang benar itu nama siswanya digandeng. Kemudian yang XY12. Nah, itu kan yang di bagian salah 12X kan. Nah, itu salah karena apa? Diawali dengan angka. Nah,
Terus kemudian harga total itu salah. Kenapa? Karena di situ menggunakan karakter titik. Seharusnya pada penulisan variabel itu tidak menggunakan karakter sama sekali. Jadi di bagian yang benar bisa kita kasih underscore. Kemudian di alamat rumah itu dia memakai for misal. Nah, padahal for itu adalah kata kunci, salah satu kata kunci dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau kita menggunakan yang for itu atau kita menggunakan salah satu kata kunci pemrograman, program akan terbaca salah. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk variabel apakah sudah paham? Semoga sudah paham ya. Oke, pintar sekali. Kalian memang pintar. Kita lanjut ke konstanta ya. Jadi konstanta itu apa sih? Tadi kan ada variabel. Nah, sekarang konstanta. Variabel itu adalah namanya, sedangkan konstanta adalah nilai dari variabel itu sendiri. Jadi nilai dari variabel itu namanya konstanta. Kalau di contoh tadi yang Joni dan lain sebagainya itu namanya konstanta. Konstanta itu adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Konstanta adalah variabel juga, tetapi bedanya nilainya itu disimpan. Jadi kalau yang contoh yang tadi itu kan dia contoh misal di run, misal programnya dimainkan, itu nanti akan ada masukkan nama. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai konstanta itu adalah nilainya tetap. Jadi misal penulisannya ya nama Joni, seperti itu. Jadi dia tidak bisa dirubah-rubah. Nah, jika nilai datanya sepanjang program berjalan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlakukan sebagai konstanta. Nah, daripada kita membuat sebuah variabel tapi kita ulang-ulang, padahal itu tidak berubah. Nah, lebih baik kita bikin konstanta. Seperti contohnya Pi sama dengan 3,14159. Jadi sudah ditetapkan konstantanya seperti apa. Nah, kita lanjut ya. Jika ada yang tidak paham, nanti bisa ditanya di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam program komputer. Kemudian, ketepatan pemilihan tipe data ini ada pada variabel atau konstanta, dia itu akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memorinya. Jadi, dalam memilih tipe data, kalau kita memilih tipe data, misal tipe data itu ada macam-macam ya, ada integer, ada float, ada apa. Misal kita milih float itu kan banyak ya. Nah, itu akan memberat kerja komputer, memori komputer. Kemudian, salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Kita lanjut. Itu di situ sudah saya cantumkan jenis dari tipe data. Ada tipe data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primitif dan ada komposit. Yang primitif itu yang pertama ada numerik, kemudian ada karakter, kemudian ada boolean. Sementara yang komposit itu ada array, record, image, datetime, dan lain sebagainya, seperti enumerasi, ada subrange. Jadi ya macam-macam, yang komposit itu ada banyak. Nah, kita masuk ke tipe data yang pertama, yaitu tipe data primitif, numerik ya. Yang pertama ada numerik. Tipe data numerik itu yang seperti apa sih, Bu? Tipe data numerik itu digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Jadi, di situ kan jelas ya, numerik, berarti itu angka. Tuh. Kemudian, semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Jenis yang termasuk dalam tipe data numerik antara lain integer, bilangan bulat, dan float atau bilangan pecahan. Jadi untuk
Jika kalian menggunakan numerik ini, jika kalian mau menggunakan bilangan bulat saja, kita pakai yang integer. Tapi kalau kalian pakai pecahan seperti 0,5 gitu, kita pakai yang float. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh tipe data numerik. Jadi di situ kan sudah dijelaskan bahwa integer X. Jadi di situ kan integer X, berarti tadi integer adalah untuk bilangan bulat. Jadi X itu harus bulat. Jika nanti program kalian eksekusi terus kalian disuruh memasukkan X, kemudian kalian memasukkan misal 5,5, itu tidak akan terbaca. Jadi yang akan terbaca hanya yang bilangan bulat. Nah, di sini karena kita pakai konstanta ya. Jadi di sini si X itu sudah ditentukan. X itu adalah 12. Namanya, jadi di bawah ini adalah contoh dari tipe data dan juga konstanta. Nah, yang X sama dengan 12 itu konstanta, Y sama dengan 2,15 itu adalah konstanta. Kemudian yang Z sama dengan X kali Y itu adalah variabel ya, variabel kosong yang belum ada nilainya. Jadi nilainya adalah X kali Y. Nah, kemudian yang Y sama Z kan tipe datanya float. Berarti Y sama Z itu boleh pecahan. Seperti itu. Paham? Nah, jika masih belum paham, kalian bisa bertanya langsung ke saya, bisa via chat atau bisa komen di bawah. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke tipe data karakter. Apa itu? Karakter merupakan tipe data yang banyak digunakan selain numerik. Jadi tipe data yang sering digunakan itu ada numerik, ada karakter gitu ya. Kemudian tipe data karakter kadang disebut sebagai char atau string. Tipe data string hanya digunakan untuk menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik. Jadi kalau kita pakai string itu berarti kita bisa menggunakan kalimat yang panjang. Jadi kalau kalian mau menggunakan kalimat panjang, kalian menggunakan tipe data yang string. Tapi kalau kalian cuma mau menggunakan satu kata atau satu huruf, itu cukup pakai yang char. Kita lanjut ke contohnya ya. Nah, di situ saya sudah memberi contoh penggunaan dari char. Jadi char huruf A, char kata Java. Nah, karena saya menggunakan huruf pendek, jadi di situ saya cukup menggunakan char. Bisa kalian perhatikan di contohnya. Nah, nanti hasil eksekusinya, keluarannya program adalah X. Karena sudah ditentukan 5, maka hasil keluarannya adalah 5. Kemudian, karena di sini kita tentukan bahwa huruf itu sama dengan A dan kata sama dengan Java, maka saat kita memanggil isi variabel huruf, di situ kan yang dipanggil huruf, berarti otomatis dia manggil A. Nah, yang bawah, karena isi variabel kata itu yang dipanggil adalah kata, berarti dia akan manggil Java, sehingga keluarannya nanti akan seperti gambar di samping. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke tipe data boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true atau false, atau benar dan salah. Jadi dalam nilai boolean ini hanya ada benar dan salah, hanya ada 1 dan 0, seperti itu. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 itu ada true dan 0 melambangkan false. Tapi biasanya digunakan adalah 1 dan 0, seperti itu. Tipe data ini banyak digunakan untuk mengambil keputusan pada struktur percabangan dengan if, then, atau if, then, else. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang ada struktur percabangan, walaupun kita belum membahasnya lebih lanjut lagi. Nah, salah satunya di struktur percabangan ini yang digunakan adalah
Kita menggunakan if, then else, seperti itu. Nah, kita lanjut ke tipe data komposit. Ada apa tadi? Pertama ada array. Apa itu array? Array atau sering disebut sebagai lari adalah tipe data yang sudah terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana. Array mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama atau homogen dalam sebuah variabel. Setiap lokasi data array diberi nomor indeks yang berfungsi sebagai alamat dari data tersebut. Nah, array ini biasanya dimulai dari 0, 1, menghitungnya dari 0, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi nggak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 0. Nah, untuk array ini mungkin nanti kita akan lebih memahaminya saat kita bertemu tatap muka saja. Nah, ini di bawah ini saya menunjukkan contohnya array ya. Di situ ada include, nah terus using namespace std, terus kemudian kita deklarasikan array-nya A dengan tiga buah elemen bertipe integer. Jadi di situ tipenya integer, terus array A kita batasi hanya 3 buah elemen. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi, cara menghitung array itu dimulai dari 0. 0, 1, 2. Jadi, A dalam kurung 0 sama dengan 5. Jadi, jika itu tertulis 3, berarti ada 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Nah, kalau misal ada 6, berarti ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Kemudian nanti akan menampilkan nilai elemen array, dipanggil lagi nilai elemen array ke-1-nya, kita panggil array A yang 0, array A yang 1, array A yang 2, dan begitu seterusnya. Nah, kita lanjut. Ada tipe data record atau struct. Tipe data record mampu menampung banyak data dengan tipe data berbeda-beda atau heterogen. Misalkan satu bagian integer, satunya lagi karakter atau char, dan bagian lainnya ada boolean. Biasanya record digunakan untuk menampung data data suatu objek. Nah, kita lanjut ke tipe data image. Image atau gambar atau citra merupakan tipe data grafik. Nah, selanjutnya ada tipe data datetime. Jadi kalau kita mau memasukkan tanggal, waktu, itu kita pakai tipe data ini. Nilai data untuk tanggal date atau time ini secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Variabel atau konstanta yang dideklarasikan dengan tipe date dapat digunakan untuk menyimpan tanggal maupun jam. Kita lanjut. Untuk yang masih belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke saya atau nanti akan kita ulangi saat kita pembelajaran langsung ya. Nah, kemudian di situ sudah saya sampaikan tugas yang akan kalian kumpulkan nanti di Google Class, atau nanti kalian bisa langsung dapat notifikasi dari Google Class. Saya akan menyampaikan tugas ini, dikerjakan sebisanya, kemudian silakan diupload minggu depan sesuai dengan jadwal kalian masing-masing. Nah, jadi tugasnya adalah mencari informasi lebih lanjut mengenai tipe data komposit dan range atau size tiap-tiap tipe data. Ada kalau primitif ya numerik, char, boolean, dan ada komposit. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau int, namanya int, itu nanti deskripsinya itu namanya tipe data integer. Jadi punya ukuran berapa? Misal kalau integer itu 4 byte. Terus range-nya berapa? Itu nanti ada semua kalian bisa mencari itu dari sumber buku, bisa dari internet, atau bisa dari sumber yang lainnya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian paham, dan jika masih belum paham seperti yang sudah saya bilang tadi, kalian bisa tanyakan langsung di pembelajaran langsung, atau nanti kalian bisa hubungi saya secara pribadi atau bisa tanyakan di komentar. Nah,
Saya akhiri, cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.